Oke, Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersekutu lagi bersama-sama. Kita boleh terus menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Karena berkali-kali saya selalu harus ingatkan untuk meneguhkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa lari dari hadirat Tuhan. Kita ini selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Sebab kita punya Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan firman Tuhan di dalam Ibrani katakan, sekali-kali Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita. Jangan pernah mau terintimidasi oleh iblis ketika kita melakukan hal-hal yang salah, dosa, dan terkadang membuat kita yang merasa jauh dari Tuhan. Tapi saya percaya karena hari-hari ini kita terus belajar untuk Coram Deo, terus menyadari bahwa kita terus ada dalam hadirat Tuhan, dan kita mau terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saya percaya seperti ayat-ayat firman Tuhan yang kita renungkan hari-hari ini, kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kalau kita hidup terus di dalam firman Tuhan, kita nggak akan hidup melakukan perbuatan jahat. Bahkan kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, kita tidak akan mempermalukan diri kita dengan melakukan hal-hal yang konyol karena ngikutin emosi kita. Oleh sebab kita bersyukur pagi hari ini kita boleh terus menikmati hadirat Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sungguh biarlah Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita dan kerajaan Tuhan ditegakkan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau sepanjang malam Engkau sudah pelihara kami, lindungi, jagai, dan berkati kami dalam tidur kami, hingga setiap kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Dan kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang ajaib yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan sepanjang hari ini kami percaya kami akan terus menikmati dan kami mengalami kasih dan kuasa-Mu yang sempurna. Karena kami mau Tuhan, kami juga terus belajar mengasihi Engkau. Kami terus memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau. Sehingga kami terus mengalami perubahan akal budi. Dan kami boleh terus mengalami perubahan secara nyata dalam hidup kami. Supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap langkahku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala
kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap langkahku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau
lebih dulu mengasihi kami. Engkau mati menebus hidup kami. Kasih-Mu memulihkan hidup kami, Bapa. Engkau baharui kami dari hari ke hari oleh kuasa firman dan kuasa Roh-Mu. Terima kasih, sehingga kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu ditegakkan dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur. Karena kami tak pernah sendirian. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Sekalipun orang-orang yang mengasihi kami bahkan bisa meninggalkan kami, tapi Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau tak pernah biarkan kami. Kau selalu ada bagi kami, Tuhan. Betapa hati kami limpah dengan syukur kepadamu, Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, Yesus Tuhan. Yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Itu yang membuat hati kami tetap tinggal tenang di dalam segala keadaan yang kami alami, Tuhan. Karena kami percaya Engkau melingkupi hidup kami dengan kuasa-Mu, menaungi kami dengan kasih-Mu, kami akan tetap dapat terbang tinggi mengatasi badai hidup, dan kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan kami, Tuhan. Kami Tuhan,
Biarlah kami tetap tinggal tenang teduh dalam hadirat-Mu sepanjang hari, bahkan seumur hidup kami. Karena kami percaya kami ada di dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun, Tuhan. Sebab itu kami tidak mau lagi hidup dipengaruhi dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kami. Tapi kami mau hidup menjadi pengaruh bagi sekitar kami, Tuhan. Dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kasih dan kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Orang-orang di sekeliling kami melihat cara hidup kami. Dan mereka melihat Engkau secara nyata, Tuhan. Kami tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami mau berkata seperti Paulus berkata pagi hari ini. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi Bapa, kami percaya kami tidak pernah sendirian. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Biarlah keyakinan percaya hal ini terus nyata dalam hidup kami. Dan kami buktikan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan kami hidup terus mentaati firman-Mu, perintah-Mu, ketetapan-Mu, hukum-hukum-Mu, jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya bukan saja Engkau dipermuliakan ketika kami hidup di dalam firman-Mu, tapi kami akan menikmati ada begitu banyak keuntungan-keuntungan yang membuat kami terus tinggal dalam damai, sukacita berlimpah, menikmati suasana surga setiap saat dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam bisnis pelayanan dan pekerjaan kami. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama Engkau dengan saudara-saudara seiman yang lain. Sebentar kami mau belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan Lini. Shalom teman-teman. Deg-degan. Ya, kita akan belajar sama-sama hari ini mengenai firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan ya. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang kepada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nah, kita akan bahas secara detail ya ayat ini. Ayat ini ada di dalam kitab Mazmur. Kalau kitab Mazmur itu kalau cari di kamus itu adalah nyanyian. Mazmur itu artinya nyanyian puji-pujian atau syair puji-pujian kepada Tuhan. Nah, saya percaya itu juga berarti Mazmur itu adalah ungkapan perasaan hati sang pemazmur ini kepada Tuhan. Ya, di sini dia mengatakan bahwa aku akan bersyukur kepadamu. Nah, biasanya orang yang bersyukur itu bagaimana? Orang yang bersyukur itu biasanya ketika dia bersyukur itu berarti dia sedang merasa menerima kebaikan, dia menerima sesuatu yang, mendapatkan sesuatu yang berharga, mendapatkan sesuatu yang bernilai dalam hidupnya. Makanya dia bersyukur. Dia mendapatkan suatu anugerah. Jadi di sini Daud itu merasa bersyukur karena dia merasa mendapatkan sesuatu yang berharga. Nah,
sesuatu yang berharga itu saudara-saudara bisa bayangkan sendiri. Apa sih sesuatu yang berharga dalam hidup kita? Misalnya barang atau sesuatu atau anak atau apa, sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Bagaimana rasanya saat kita menerima sesuatu yang berharga? Rasanya tuh, waduh bersyukur banget aku mendapatkan sesuatu yang benar-benar bernilai dalam hidup saya gitu. Nah, setelah itu kata-kata selanjutnya, dengan hati yang jujur. Nah, dengan hati yang jujur itu bisa dikatakan hati yang benar-benar tulus. Nah, ternyata di dalam ayat ini mengandung suatu arti, yaitu ketika kita mendapatkan sesuatu yang berharga, kita akan bersyukur kan? Kita akan bersyukur dengan hati yang benar-benar tulus. Nah, setelah itu kata-katanya, apabila aku belajar hukum-hukum yang adil. Ternyata sang pemazmur ini mengatakan dia sangat bersyukur ketika dia tuh mempelajari firman Tuhan. Jadi di dalam ayat ini terkandung suatu arti bahwa ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita ngerasa bersyukur, kita ngerasa mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Nah, dengan hati yang jujur artinya kita tulus. Aku akan bersyukur artinya kita memandang bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Itu juga berarti saat kita memandang firman Tuhan itu berharga dalam hidup kita, kita juga pasti merasakan haus akan firman Tuhan. Kita haus, kita mencari firman Tuhan. Saat kita mendengarnya, wah, itu tuh berharga banget. Kita benar-benar mengejar firman Tuhan gitu. Dengan hati yang jujur, itu juga berarti hati yang tulus, kita mau dikoreksi. Kita juga mau dikoreksi lewat firman Tuhan yang kita dengar gitu. Jadi hati kita pun jujur terhadap diri kita sendiri. Oh, ternyata ini koreksi Tuhan buat saya gitu. Kita mau terbuka gitu, jujur dan terbuka. Nah, itu yang ayat pertama ya. Di ayat kedua dikatakan seperti ini. Di ayat yang maksudnya di ayat yang ke-8 ya. Di ayat yang ke-8 dikatakan, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nah, di sini aku ada ngelihat terjemahan bahasa Inggrisnya ya. I will keep your statute, oh do not forsake me utterly. Nah, jadi I will keep itu artinya aku akan menjaga. Menjaga itu juga berarti menyimpan. Nah, karena sesuatu itu berharga, karena firman Tuhan itu berharga dalam hidup kita, si pemazmur mengatakan ini, aku akan menyimpan. Menyimpan itu juga berarti kita menyimpannya di gudang hati kita, di gudang pikiran kita. Kita itu juga berarti kita ngerenungin firman itu. Nah, setelah baca ini, aku tuh teringat sama Maria. Maria itu waktu sang gembala bilang, kami tuh ngelihat malaikat, terus malaikat tuh berbicara sama kami harus ngelihat juru selamat dan sebagainya. Itu menyimpan itu dalam hatinya gitu. Saya percaya saat dia menyimpan itu dalam hatinya, dia tuh merenungkan itu terus gitu, merenungkan itu. Nah, di sini kita mau belajar juga setelah kita menerima firman itu, kita juga mau menyimpan itu di gudang hati dan pikiran kita. Kita mau merenungkannya. Nah, jadi ayat yang ini saya dapetin, ayat ke-7 dan 8 ini, itu tuh respon hati dia terhadap firman Tuhan. Si pemazmur Daud itu sangat mencintai firman Tuhan. Di ayat-ayat sebelumnya, di hari-hari yang kemarin, kita tuh belajar bagaimana kita tuh bagaimana kita hidup menurut hukum Taurat, hukum Tuhan maksudnya, firman Tuhan. Nah, di ayat yang sekarang hari ini kita belajar, itu ternyata respon hati Daud itu seperti itu. Kenapa dia bisa melakukan firman Tuhan? Ternyata dia itu sangat mencintai firman Tuhan. Seperti ini, sampai dia bilang seperti itu. Dan di kata-kata berikutnya, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nah, di sini kita dapetin bahwa si pemazmur Daud ini merasa kalau dia tidak memiliki firman Tuhan, itu pasti sesuatu yang buruk akan terjadi dalam hidupnya. Jadi merasa dia sangat membutuhkan firman Tuhan itu. Nah, dari kedua ayat ini kita mau belajar. Yang pertama, kita mau mencintai firman Tuhan. Seperti hati sang pemazmur ini, kita mau belajar
untuk mencintai firman Tuhan. Yang kedua, kita mau memandang bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Jadi kalau kita memandang suatu firman Tuhan itu sesuatu yang berharga dalam hidup kita, pasti kita akan mengejarnya. Pasti kita juga akan haus akan firman Tuhan. Nah, yang ketiga, kita mau belajar untuk memiliki hati yang jujur untuk menerima firman Tuhan. Ketika kita menerima firman Tuhan, kita mau jujur, kita mau dikoreksi atas firman Tuhan yang kita terima. Nah, yang keempat, kita juga mau menjaga firman Tuhan itu di dalam hati dan pikiran kita, kita mau merenungkan firman itu. Nah, secara keseluruhan ini dirangkum dalam, ini adalah respon hati. Respon hati kita ketika kita menerima, mendengarkan, mendapatkan firman Tuhan. Nah, itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Sekian. Wow, mantap, luar biasa ya. Nah, saya percaya kita diberkati dengan sharing firman Tuhan yang disampaikan Lini. Nah, dan sebelum lebih lanjut, saya menyambut dulu di sini ada keluarga Pak Edward Waru. Selamat datang ya, selamat bergabung bersama dengan kita pagi hari ini. Mungkin dari Bu Moka, Pak Ramli. PKS. Wow, selamat datang. Kami suka dan kami senang Bapak sekeluarga boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Pagi, Pak. Ya. Oke, pagi ya. Oke, jadi kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini. Kata kunci yang saya tangkap yang seperti ini katakan, ketika kita menyadari bahwa firman itu sesuatu yang sangat berharga, maka itu akan kita simpan dalam hati. Nah, gimana cara menyimpan firman itu sampai ke dalam hati, yaitu pikiran alam bawah sadar kita, sehingga itu akan menjadikan respon otomatis dalam hidup kita. Nggak ada cara lain, 4M, yaitu menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, dengan rendah hati, terus renungkan seperti Mazmur 1 ayat 2, tapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Nah, maka dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi biarlah melalui sharing firman Tuhan setiap pagi, seperti yang saya katakan, ini momen kita untuk menerima firman. Apa yang Tuhan pesankan melalui saudara-saudara seiman kita, dan apa yang Tuhan pesankan juga secara pribadi kepada kita melalui renungan harian kita, yuk kita baca. Dan seperti yang saya katakan, selama 3 bulan ini kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur 119. Itu kita akan mendapatkan, diteguhkan bahwa ada begitu banyak keuntungan untuk kita hidup bertekun dalam firman Tuhan. Nah, hari ini ada kata belajar, berpegang. Nah, sama kita belajar firman Tuhan itu bukan hanya sampai batas pengetahuan, tapi itu sudah sampai direnungkan sampai ke dalam hati. Ya, memang selalu melewati pikiran sadar kita, tapi ketika kita renungkan berulang-ulang, itu akan sampai masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar kita. Itulah hati kita. Sama seperti kita ngajarin anak kita kan berulang-ulang. 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 berapa? Oh, kadang berkali-kali dikasih tahu masih belum nyambung di sini, apalagi di sini. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Makanya kenapa kita ini harus berulang-ulang merenungkan firman Tuhan, terima firman Tuhan. Nggak boleh cuma sekali lewat. Nah, sampai akhirnya anak kita tahu 3 kali 3 itu 9. Nah, itu sampai seumur hidupnya, begitu ditanya, umur 50 pun ditanya. Saya tanya ibu, bapak sekarang, 3 kali 3 berapa Bapak Ibu? 9, otomatis itu. Sudah di sini. Nah, firman Tuhan seperti itu belajar Bapak Ibu. Sehingga kita bisa mengucap syukur, kata Lini tadi. Nah, padahal firman Tuhan udah berkali-kali kita baca, kita dengar, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Nah, pertanyaannya apakah itu kita sudah renungkan berkali-kali
sampai itu masuk dalam hati kita, jadi respon otomatis kita. Karena dalam perenungan kita temukan, iya ya, mengucap syukur dalam segala keadaan itulah yang benar. Kenapa? Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena kalau aku nggak mengucap syukur pun keadaan juga nggak berubah, hatiku jadi galau, bahkan bisa-bisa suasana sekitarku juga jadi kacau. Tapi coba kalau aku berespon benar, tetap mengucap syukur. Nah, begitu cara merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu. Sampai benar-benar firman Tuhan itu sampai. Nah, jadi kita bersyukur pagi hari ini, Lini sampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu juga mendapatkan banyak hal. Bapak Ibu juga boleh sampaikan sebentar. Sama seperti yang kemarin. Kalau kita ini hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita nggak akan mendapat malu. Seperti yang kemarin saya katakan, seringkali kita ini memang nggak mau dipermalukan, tapi seringkali kita sendiri mempermalukan diri kita ketika kita nggak melakukan firman. Firman Tuhan sudah bilang sabar. Mungkin di pasar, di bandara, ada perlakuan orang yang menurut kita nggak cocok. Kita nggak sabar, kita marah-marah, mencak-mencak di bandara. Wah, itu kan namanya mempermalukan diri sendiri. Apalagi kalau ketahuan, wih, ini tukang khotbah ini marah-marah di sini, di mimbar ngomongnya sabar, ini marah-marah ada karuan. Nah, itu kan namanya mempermalukan diri sendiri. Itu contoh Bapak Ibu ya. Karena saya pernah dengar ada satu keluarga yang cerita seperti itu. Wah, minggunya khotbahnya luar biasa. Besok ketemu di bandara marah-marah dia. Waduh, nggak cocok ini. Nah, saya berharap kita nggak seperti itu Bapak Ibu ya. Kita akan mempermalukan diri kita sendiri. Firman Tuhan bilang jujur. Kita nggak melakukan firman Tuhan. Kita nipu, ketahuan. Dia mempermalukan diri sendiri. Nah, tapi sekali lagi hari ini yuk kita belajar. Kali ini tadi katakan belajar dan kita tahu firman itu sangat-sangat luar biasa. Yuk simpan. Oke, itu saja sih yang saya dapat. Terima kasih Lin. Nah, besok-besok udah nggak grogi lagi. Oke, yang lain silakan. Dapat apa dari ayat firman Tuhan ini? Tuhan ngomong apa dengan kita? Tuhan ingetin apa? Bahkan mungkin Tuhan tegur apa sama kita? Oke, saya datang Reni Huang. Oke ya, ada yang kenal Reni Huang ini siapa? Boleh tampilkan wajahnya. Iya, Pak. Queen? Reni mamanya Queen bukan? Ya. Oh, oke. Ya Ren, welcome ya. Selamat datang Ren. Oke, silakan. Oke, Pak. Ya, Heng. Yang saya dapatkan pagi hari ini gimana Raja Daud itu benar-benar menceritakan pengalamannya, dia tuh begitu mencintai Tuhan, Pak. Seperti di ayat, saya dapat di ayat Mazmur 34 ayat 8, Pak. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi memang Raja Daud itu sampai sudah menikmati Tuhan dan melihat segala kebaikan Tuhan. Jadi dia bisa mengungkapkan Pak rasa syukurnya melalui Mazmur 119 di ayat 7 dan 8 ini Pak. Jadi saya melihat kita-kita ini harus bisa berjalan bersama dengan Tuhan, terus mengalami Tuhan, terus melihat segala apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi kita selalu bisa mengucap syukur. Jadi kita harus terus melibatkan Tuhan dan hidup di dalam hadirat Tuhan, dan kita akan melihat mukjizat dan kita akan melihat segala kebaikan Tuhan, sehingga kita selalu akan mengucap syukur. Itu aja saya dapatkan pagi ini, Pak. Terima kasih. Ya, jadi seperti pengalaman Daud, dia benar-benar bisa mengecap kebaikan Tuhan ketika dia hidup dalam firman. Oke, cuma satu hal saja yang saya mau kasih tahu supaya bagi kita semua supaya nggak terjadi kesalahan terus. Nah, seringkali bahkan pendeta juga mungkin banyak yang agak miss di hal ini. Dianggap semua Mazmur itu Daud yang tulis. Enggak Bapak Ibu ya. Dan Mazmur 119 ini bukan Daud yang menulis.
Jadi bukan semua mazmur. Memang 70% mazmur itu ditulis oleh Daud. Tapi nggak apa-apa, ini kan pengetahuan bagi kita semua Bapak Ibu ya. Nah, Mazmur 119 bukan Daud yang tulis. Tapi ya kembali seperti Hengki bilang tadi, kita juga kenapa Daud itu menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Daudlah yang membuat sebuah terobosan dengan pondok Daud yang terkenal itu. Dan firman Tuhan katakan di akhir zaman, hari-hari ini Tuhan akan memulihkan pondok Daud, sebuah tempat di mana umat Tuhan bersekutu terus menyembah Tuhan. Nah, inilah yang mau kita bangun. Jadi kalau di perjanjian lama itu kan yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus di mana tabut Allah ada, itu kan hanya imam besar setahun sekali. Nah, tetapi Daud membuat sebuah terobosan waktu dia membawa tabut Allah, belum membangun bait Allah yang akhirnya Salomo yang bangun, hanya di bawah pondok. Nah, di situ orang-orang bisa bersekutu dan pola ibadahnya itu nggak seperti sebelum-sebelumnya, tapi di situ orang memuji, menyembah, bahkan kita melihat dari ayat firman Tuhan yang kita pernah baca, Daud bisa menari-nari bersukacita di hadapan hadirat Tuhan. Oke, jadi kata kunci yang kita tambahkan tadi, mengecap kebaikan Tuhan, mengecap firman. Oke, kita diperlengkapi banyak hal. Mami Sregar mau sampaikan sesuatu? Iya, saya dapat begini ya. Ayat 7 dan 8 ini, kita dapat bersyukur, itu ditambah lagi dengan permintaan kita kepada Tuhan di bawah ya. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Kita bisa bersyukur itu karena kekuatan dari Tuhan. Amen. Apapun, dalam kondisi apapun, kan Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita harus bersyukur dalam segala hal. Itu sulit, ternyata sulit. Orang masa COVID gini kok bersyukur gitu ya, susah kok bersyukur. Nah, ternyata kita bisa bersyukur itu kalau Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita harus melekat kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita karena kita memang minta kepada Tuhan, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Sehingga nanti kita bisa bersyukur dalam segala hal. Itu yang saya dapat. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, kita semakin tahu bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan itu yang membuat kita bisa bersyukur dalam segala keadaan ya. Jadi itulah keuntungannya kalau kita belajar firman, bertekun dalam firman, iman kita diteguhkan, oh iya, Tuhan itu nggak pernah tinggalkan saya, Tuhan itu nggak pernah biarkan saya. Nah, itu yang memampukan kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Oke, puji Tuhan. Yang lain, kita masih punya waktu pagi hari ini. Ada yang mau tambahkan apa yang didapat dari ayat ini? Dari Bungo juga boleh, Bapak Ibu. Pak Erta saya lihat sudah pegang Alkitab. Dapat sesuatu, mau sampaikan sesuatu juga boleh. Baik Pak, yang kami dapat di sini, terdengar suaranya Pak? Dengar. Ya. Dari ayat 7 itu berkata, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Yang kita dapatkan di sini, untuk belajar firman Tuhan itu, belajar firman Tuhan ini saja kita sudah bersyukur. Karena kita tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, lewat kita belajar firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan? Kita bersyukur, ada tuntunan akan apa yang kita lakukan. Dan terus aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan. Ya, ada tindakan kita bersikap, berkomitmen, memegang ketetapan Tuhan itu. Nah, tapi di balik itu ada permintaan juga. Artinya tanpa Tuhan kita tidak sanggup melakukan.
Ya, tanpa campur tangan Tuhan yang menguasai hati pikiran kita oleh kuasa Roh Kudus. Makanya di sini katakan janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ini artinya tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan. Ya, Tidak bisa kita bersyukur. Kalaupun kita bersyukur, kalau tanpa Tuhan mungkin sesaat saja. kalau lagi ada uang bersyukur, nggak ada uang nggak bersyukur. Ya, ketika ada duit bersyukur. Ketika nggak ada duit, aman. Nah, jadi ini yang kita dapat, Pak. Amin, amin. Oke, terima kasih ya. Jadi Berkat. kita bisa belajar firman saja sudah bersyukur karena kita akan menemukan banyak hal dalam firman. Oke, silakan. Kalau masih ada yang mau tambahkan yang lain boleh. Kalau enggak, saya serahkan kepada Hengki. Ada siapa lagi? Ada yang baru lagi hari ini ya? Karena di partisipan saya sudah ada 29 orang. Jadi harus di laptop saja sudah harus dua layar nih. Ada Reni hari ini, ada Pak Edward. Oh, si Willy, ini Willy Pranata itu Willy yang Pak Santo, si Willy ya. Oh, oke. Selamat datang bagi yang baru pertama kali bergabung pagi hari ini. Dan kami berharap setiap Senin sampai Sabtu, setiap pagi kita boleh sama-sama bersekutu saat teduh, menyembah Tuhan, berdoa, menerima firman Tuhan, dan kemudian sepanjang hari kita renungkan firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan. Dan sekali lagi saya mau katakan kita pasti akan menerima banyak keuntungan ketika kita hidupkan firman Tuhan. Oke, silakan Hengki. Oke, silakan Ko Johan. Kita berdoa sepakat di pagi hari ini. Suara Ko Johan mungkin? Oke, silakan Ko Johan. Nggak kedengaran suara Ko Johan? Suara Ko Johan nggak masuk ini. Oke, mungkin suara Ko Johan tidak masuk. Saya mewakilkannya. Ayo kita sepakat dan sehati kita berdoa bersama di doa pagi hari ini. Itu sudah bisa tuh. Sudah bisa. Ko Johan tes dulu tuh, ha. Ko awalnya. Dia coba tes. Mungkin ada masalah dengan mic-nya, bukan speakernya, mic-nya mungkin. Oke, saya gantikan ya. Kita sehati di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Buat pagi hari yang indah, setiap kami bisa bangun, kami datang menyembah, memuji-Mu ya Tuhan. Dan kami terus Tuhan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Engkau selalu ada, Engkau selalu menyertai hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Biar di pagi hari ini ya Tuhan, kami sepakat, kami berdoa untuk Ibu Yanti ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus ada dalam kehidupan Ibu Yanti ya Tuhan, dan Tuhan terus tolong Ibu Yanti ya Tuhan, di mana di saat ini Tuhan, dia mengalami masalah susah tidur ya Bapa. Biarlah kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan dia hati yang tenang ya Tuhan. Tuhan hilangkan segala kekhawatiran di dalam hidupnya ya Bapa. Biarlah dia bisa untuk tidur dengan tenang dan nyenyak di malam hari ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Ibu Yanti dan keluarganya ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat saudara kami Albert Tuhan, biarlah kuasa kesembuhan-Mu terus tercurah kepada Albert ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hari demi hari Tuhan,
Albert terus dipulihkan ya Tuhan, Albert terus disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami juga berdoa buat Buyung Christian Tuhan, atas pekerjaan di proyek transportasi pembangunan, namun sebagai pilot Tuhan, mohon Tuhan memberikan pekerjaan di maskapai penerbangan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus memberkati Buyung Christian ini ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Miria, buat Ibu Yusrida Tuhan, yang saat ini sakit COVID, rawat di rumah sakit Unair Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan terus tolong Ibu Yusrida ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa kesembuhan-Mu sudah tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang di saat ini Tuhan yang sudah lebih baik dari hari-hari kemarin ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat sakit diabetesnya Tuhan, biarlah Tuhan terus pulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ibu Yusrida ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Pak. Pak Santo silakan sambung Pak. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur buat pagi ini Tuhan, di mana kami coba berdoa buat Jonathan daripada anak Ibu Ros. Tuhan sertai, lindungi, Tuhan tuntun setiap saat ya Tuhan, supaya dia mempunyai sikap orang muda untuk mengampuni Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau yang membimbing dengan lewat firman-Mu Tuhan, setiap anak-anak muda, Tuhan boleh dilembutkan hatinya, dia boleh rendah hati dan lemah lembut Tuhan. Terima kasih oleh karena firman-Mu lah Tuhan yang akan membuat mereka Tuhan menjadi anak muda yang taat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan juga Yansen, anak Pak Akeng dan Acu, supaya mereka anak-anak muda ini Tuhan, supaya mereka taat kepada firman-Mu, supaya mereka juga Tuhan dapat lemah lembut dan rendah hati Tuhan, mau diajar Tuhan, ada roh anak ya Tuhan, dan taat kepada firman-Mu. Hormati orang tua dan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat semuanya. Dan kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan, di mana kami percaya Tuhan, kami berdoa buat Indonesia ini Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami juga mengusahakan kota baik Jambi dan semuanya di seluruh Indonesia, supaya Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Setiap bangsa Indonesia mengaku di mulut, percaya di hati, mengaku Engkau adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang belum percaya kepada Engkau, supaya mempercaya kepada-Mu ya Tuhan. Terutama juga Sumatera 5 juta jiwa Tuhan, yang kami mau capai ya Tuhan, mau kami beritakan Injil Tuhan di Sumatera ini. Dan Tuhan di kota-kota yang lain juga Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh staf menteri, bahkan juga dari anggota DPR, MPR, dan semuanya Tuhan, sampai jajaran yang terendah. Tuhan, biarlah mereka mengemban tugas ini, bahwa mereka takut akan Engkau Tuhan. Mereka juga Tuhan diberi hikmat untuk memimpin bangsa ini Tuhan, supaya lebih sejahtera, makmur, dan takut akan Engkau tentunya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami syukur buat pagi ini, dan berkati setiap teman-teman yang hadir di Zoom pagi ini, berkat melimpah daripada Engkau, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Bahkan yang baru bergabung juga Tuhan, kami percaya mereka akan terus bergabung Tuhan. Mereka akan tetap hadir setiap pagi untuk ikut Zoom ini ya Tuhan. Bahkan juga teman-teman yang sudah kami sampaikan lewat alamat-alamat Zoom kami Tuhan, mereka boleh rendah hati juga Tuhan ikut dalam Zoom ini Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur buat pagi ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi lagi.